Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar mengenai musim pancaroba dan tips menghadapinya. Silakan anak soleh-soleha membuka buku tema 5-nya ya. Halaman 80. Nanti lalu dibuka halaman 109. Oke, nih musim pancaroba. Musim pancaroba adalah masa peralihan dari musim penghujan dan musim kemarau. Atau sebaliknya nih, peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Pada masa peralihan ini biasanya cuaca berubah-ubah dan tidak menentu. Oke, sekarang Bunda akan membagikan tips menghindari flu pada musim pancaroba. Yang pertama, jauhi udara dingin. Lalu yang kedua, makan makanan yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna. Kemarin kita sudah belajar makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada nasi, lauk pauk, lalu ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Oke, yang 3, tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Nih, apalagi di era pandemi ya, jangan berada di tempat yang ramai. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki. Yang kelima, istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk mengenakan masker ya jika terkena flu. Anak soleh-soleha, silakan untuk membuka bukunya halaman 109. Kita akan belajar tentang memahami isi surat. Nah, di sini ada surat nih dari Ahmad. Surat dari kakak Ahmad, yaitu Ridwan, untuk Ahmad ya. Sekarang Bunda bacakan nih. Membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Ahmad baru saja mendapatkan surat dari kakaknya yang kuliah di Yogyakarta. Kakak Ahmad menceritakan dalam suratnya tentang perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya ombak besar di sepanjang pantai selatan. Bacalah cerita kakak Ahmad dalam suratnya berikut. Yogyakarta, 12 Oktober 2018. Untuk adikku Ahmad di Surabaya. Ini yang nulis surat kakaknya Ahmad ya, untuk Ahmad di Surabaya. Halo adikku Ahmad, bagaimana keadaanmu? Ayah, ibu, dan keluarga di Surabaya. Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak sedang libur kuliah, tetapi belum bisa pulang ke Surabaya. Kakak bersama teman-teman sedang mendampingi para nelayan untuk mencari mata pencarian selain mencari ikan. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak bisa melaut. Perubahan cuaca di Yogyakarta menjadikan ombak lautan sangat tinggi disertai badai. Keadaan ini juga belum diketahui kapan berakhirnya. Oleh karena itu, para nelayan harus mencari sumber penghasilan lain. Misalnya, membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau beternak. Mudah-mudahan ombak di lautan segera normal dan para nelayan dapat kembali melaut. Sekian dulu kabar dari kakak. Salam sayang dari kakakmu Ridwan. Nah, anak soleh-soleha, setelah membaca isi surat dari Ridwan untuk Ahmad, sekarang anak soleh-soleha tugasnya untuk menjawab pertanyaan pada halaman 111. Iya, apa yang diceritakan Ridwan? Tadi dia menceritakan tentang apa? Yang kedua, kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan? Tanggalnya tanggal berapa nih surat itu ditulis?
Lalu, siapa yang diceritakan dalam surat? Surat itu menceritakan tentang siapa? Lalu, bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan? Nih, cara menghadapinya gimana nih peristiwa yang diceritakan tadi? Peristiwa ini ya. Bagaimana cara menghadapinya? Nih, bagaimana cara nelayan dan Kakak Ridwan dalam menghadapi perubahan cuaca di Yogyakarta? Caranya adalah dengan silahkan diisi ya. Lalu nomor 5, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Nih, kenapa Ridwan dan nelayan tidak bisa melaut? Karena sedang terjadi perubahan apa? Nah, silakan soleh-soleha untuk menjawab 5 pertanyaan ini ya. Baiklah, soleh-soleha, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.